Sejarah Filsafat Barat, karya buku Bertrand Russell. Pendahuluan. Konsepsi-konsepsi tentang kehidupan dan dunia yang kita sebut filosofis dihasilkan oleh dua faktor. Pertama, konsepsi-konsepsi religius dan etis warisan. Kedua, semacam penelitian yang bisa disebut ilmiah dalam pengertian yang luas. Kedua faktor ini mempengaruhi sistem-sistem yang dibuat oleh para filosof secara perseorangan dalam proporsi yang berbeda-beda. Tetapi kedua faktor inilah yang sampai batas-batas tertentu mencirikan filsafat. Kata filsafat digunakan dengan banyak cara, sebagian secara luas dan sebagian secara sempit. Saya mengusulkan penggunaan kata tersebut dalam pengertian yang sangat luas, yang akan saya coba jelaskan berikut ini. Filsafat, sejauh pemahaman saya, adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai sebegitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Semua pengetahuan definitif saya menyebutnya demikian, termasuk ke dalam sains. Semua dogma yang melampaui pengetahuan definitif termasuk ke dalam teologi. Tetapi di antara teologi dan sains terdapat sebuah wilayah yang tidak dimiliki oleh seorang manusia pun, yang tidak terlindung dari serangan di kedua sisinya. Wilayah tak bertuan ini adalah filsafat. Hampir semua persoalan yang sangat menarik bagi pikiran-pikiran spekulatif tidak bisa dijawab oleh sains. Dan jawaban-jawaban yang meyakinkan dari para teolog tidak lagi terlihat begitu meyakinkan sebagaimana pada abad-abad sebelumnya. Apakah dunia ini terbagi menjadi dua, jiwa dan materi? Dan jika iya, apakah jiwa dan materi itu? Apakah jiwa tunduk pada materi? Atau apakah jiwa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan independen? Apakah alam semesta ini mempunyai kesatuan atau maksud tertentu? Apakah alam semesta ini sedang bergerak ke suatu tujuan? Apakah hukum alam benar-benar ada? Atau apakah kita mempercayainya hanya karena cinta kodrati kita pada keteraturan? Apakah manusia itu seperti yang tampak di mata seorang ahli astronomi, yakni setitik karbon dan air kotor yang merangkak tak berdaya di permukaan sebuah planet kecil yang tak berarti? Atau seperti yang terlihat oleh Hamlet? Atau mungkin keduanya mewujud dalam seorang manusia? Apakah ada jalan hidup yang mulia dan jalan hidup yang hina? Atau semua jalan hidup itu tidak berharga sama sekali? Jika ada jalan hidup yang mulia, apakah isinya dan bagaimana kita bisa mencapainya? Haruskah kebaikan itu abadi agar baik untuk dihargai? Apakah penting untuk mencarinya sekalipun alam semesta ini nyata-nyata sedang bergerak menuju kematian? Apakah ada semacam kearifan atau sebenarnya
apakah yang terlihat sebagai puncak kehalusan kebodohan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa ditemukan di laboratorium. Teologi-teologi telah berusaha menyodorkan jawaban-jawaban yang semuanya sangat definitif. Tetapi jawaban-jawaban yang sangat definitif tersebut mengundang kecurigaan pikiran-pikiran modern. Mempelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jika bukan menjawabnya, adalah urusan filsafat. Lantas mengapa? Mungkin Anda bertanya, kita membuang-buang waktu dengan persoalan-persoalan yang tidak kunjung terselesaikan itu? Terhadap pertanyaan ini, seseorang bisa menjawabnya dengan memposisikan diri sebagai sejarawan atau individu yang menghadapi teror kelengangan kosmis. Buku ini akan menguraikan jawaban seorang sejarawan sejauh kemampuan yang saya miliki. Semenjak manusia dapat berpikir bebas, tindakan-tindakannya dalam berbagai hal penting yang tidak terbatas jumlahnya bergantung pada teori-teori yang mereka hasilkan tentang dunia dan kehidupan manusia, tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Hal ini benar-benar terjadi pada masa sekarang, juga pada masa lampau. Untuk memahami sebuah zaman atau bangsa, kita harus memahami filsafatnya, dan untuk memahami filsafatnya, kita harus sampai batas-batas tertentu menjadi filosof. Di sini ada sebuah hubungan kausal timbal balik. Lingkungan kehidupan manusia banyak menentukan filsafatnya. Tetapi sebaliknya, filsafat mereka juga banyak menentukan lingkungan kehidupannya. Interaksi antara filsafat dan lingkungan kehidupan manusia yang berlangsung selama berabad-abad ini merupakan topik buku yang sedang Anda baca. Namun demikian, terhadap pertanyaan di atas, ada juga jawaban yang lebih bersifat abadi. Sains mengabarkan apa yang dapat kita ketahui. Tetapi apa yang dapat kita ketahui ini hanya sedikit. Dan jika kita lupa betapa banyak yang tidak dapat kita ketahui, kita menjadi tidak sensitif terhadap banyak hal yang sangat penting. Di lain pihak, teologi menciptakan kepercayaan dogmatis bahwa kita mempunyai pengetahuan, padahal senyatanya kita bodoh, dan dengan demikian menciptakan semacam kesombongan yang tidak beralasan terhadap alam semesta. Ketidakpastian dalam bentuk harapan dan kekhawatiran yang hidup menyiksa diri kita, tetapi harus dilanggengkan jika kita ingin hidup tanpa disangga oleh kisah-kisah dongeng yang menghibur. Tidaklah baik sekiranya kita melupakan pertanyaan-pertanyaan filsafat atau mengaku telah menemukan jawaban-jawabannya yang sudah pasti, mengajarkan bagaimana hidup tanpa kepastian, namun tanpa dilumpuhkan oleh keraguan. Barangkali merupakan tugas utama filsafat yang pada zaman kita ini masih bisa dilakukan untuk mereka yang mempelajarinya. Filsafat yang berbeda dari teologi dimulai di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah memasuki zaman kuno, filsafat kembali ditenggelamkan oleh teologi ketika agama Kristen bangkit dan Roma jatuh. Periode kejayaan filsafat yang kedua, abad ke-11 sampai 14, didominasi oleh gereja Katolik, kecuali selama beberapa
pemberontak besar seperti Kaisar Frederick II 1195 sampai 1250. Periode ini diakhiri dengan kebingungan-kebingungan yang berpuncak pada reformasi. Periode ketiga dari abad ke-17 sampai sekarang didominasi melebihi 2 periode sebelumnya oleh sains. Kepercayaan-kepercayaan religius tradisional masih tetap penting, tetapi rasanya membutuhkan justifikasi dan dimodifikasi ketika sains mengharuskannya. Beberapa filosof pada periode ini bercirikan ortodoks dari sudut pandang Katolik, dan dalam pemikiran mereka, negara sekuler lebih penting daripada gereja. Kohesi sosial dan kebebasan individu seperti agama dan sains saling bertikai atau melakukan kompromi yang tidak mudah di sepanjang periode tersebut. Di Yunani, kohesi sosial diikat dengan loyalitas pada negara kota. Bahkan Aristoteles, meskipun semasa hidupnya Alexander tidak lagi memakai negara kota, tidak melihat adanya kebaikan dalam bentuk negara lain apapun. Tingkat kebebasan individu yang dibatasi oleh kewajibannya pada negara sangat beragam. Di Sparta, dia mempunyai sedikit kebebasan, sama persis dengan di Jerman atau Rusia modern. Di Athena, selama periode terbaik, meskipun kadang-kadang diwarnai peristiwa penganiayaan warganya, mendapat kebebasan yang sangat besar dari pembatasan-pembatasan yang dipaksakan negara. Alam pemikiran Yunani sampai Aristoteles didominasi oleh kepatuhan religius dan patriotik kepada negara. Sistem-sistem etikanya diadaptasi ke dalam kehidupan warganya dan banyak mengandung muatan politik. Ketika orang-orang Yunani kemudian tunduk mula-mula pada orang-orang Makedonia dan kemudian pada Romawi, konsepsi-konsepsi yang sesuai dengan masa-masa kebebasan tidak lagi bisa diterapkan. Keadaan ini di satu sisi menyebabkan hilang dan putusnya kekuatan tradisi, dan di sisi lain melahirkan etika yang lebih individual dan kurang bersifat sosial. Orang-orang Stoik memandang kehidupan yang baik sebagai hubungan antara jiwa dan Tuhan daripada hubungan antara warga dan negara. Makanya mereka memberi jalan bagi agama Kristen yang seperti Stoikisme. Pada awalnya tidak bercorak politik, karena selama 3 abad pertama para pengikutnya tidak menebar pengaruh pada pemerintahan. Kohesi sosial selama 6,5 abad sejak Alexander sampai Konstantin diikat bukan oleh filsafat dan loyalitas kuno, tetapi oleh kekuatan, pertama-tama kekuatan tentara dan kemudian pemerintahan sipil. Tentara-tentara Romawi, jalan-jalan Romawi, hukum Romawi, dan pejabat-pejabat Romawi semua menciptakan dan kemudian mempertahankan sebuah negara sentralistis yang kuat. Tidak ada yang bisa disematkan pada filsafat Romawi, karena memang tidak ada. Selama periode panjang ini, ide-ide Yunani yang diwarisi sejak zaman kebebasan secara bertahap mengalami proses transformasi sebagai ide kuno
terutama yang kita anggap bersifat sangat religius, menempati kedudukan yang relatif penting. Sedangkan ide-ide lainnya yang lebih rasionalistik diabaikan karena tidak lagi sesuai dengan semangat zamannya. Dengan demikian, orang-orang pagan terkemudian memangkas tradisi Yunani hingga bisa disatukan dalam ajaran Kristen. Agama Kristen menyebarkan sebuah pandangan penting yang secara implisit terdapat di dalam ajaran orang-orang Stoik, tetapi asing bagi semangat umum kuno, yakni pandangan bahwa kewajiban manusia kepada Tuhan lebih penting daripada kewajiban pada negara. Pandangan ini bahwa kita harus lebih menaati Tuhan daripada manusia, sebagaimana dikatakan Sokrates dan para nabi, tetap bertahan dari perubahan yang dilakukan Konstantin, karena kaisar-kaisar Kristen awal adalah orang-orang Arya atau cenderung pada Arianisme. Ketika kaisar-kaisar itu menjadi ortodoks, pandangan tersebut dicampakkan di kerajaan Bizantium. Pandangan itu masih tetap tersembunyi. Demikian juga di kerajaan Rusia selanjutnya, yang mengambil agama Kristen dari Konstantinopel. Tetapi di barat, di mana kaisar-kaisar Katolik hampir segera digantikan, kecuali di bagian-bagian Gaul, oleh para penakluknya yang murtad dan barbar. Keunggulan kepatuhan religius di atas, kepatuhan politik tetap bertahan, dan sampai tingkat tertentu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Invasi orang-orang barbar berhasil mengakhiri peradaban Eropa Barat selama 6 abad. Peradaban ini masih hidup di Irlandia sampai Danes menghancurkannya pada abad ke-9. Sebelum lenyap, peradaban ini melahirkan seorang tokoh terkenal, yaitu Scotus Erigena. Di kerajaan timur, peradaban Yunani bertahan dalam bentuk awetan sebagaimana di sebuah museum sampai jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Tetapi tidak ada sesuatu pun dari Konstantinopel yang bermakna bagi dunia selain sebuah tradisi seni dan kitab undang-undang Romawi Justinian. Selama periode kegelapan sejak akhir abad ke-5 sampai pertengahan abad ke-11, dunia Romawi Barat mengalami beberapa perubahan yang sangat menarik. Konflik antara kewajiban pada Tuhan dan kewajiban pada negara yang telah diperkenalkan oleh agama Kristen mengambil bentuk konflik antara gereja dan raja. Yurisdiksi eklesiastikal Paus meluas sampai ke Italia, Prancis dan Spanyol, Inggris dan Irlandia, Jerman, Skandinavia dan Polandia. Mula-mula di luar Italia dan Prancis Selatan, kekuasaan Paus atas uskup-uskup dan kepala-kepala biara sangat kecil. Tetapi sejak masa Gregory VI, akhir abad ke-11, kekuasaannya menjadi nyata dan efektif. Sejak saat itu, kependetaan di seluruh Eropa Barat membentuk sebuah organisasi tunggal yang diperintah dari Roma dan berusaha mencari kekuasaan secara cerdik
serta keras, dan biasanya meraih kemenangan sampai setelah tahun 1300 dalam konflik-konfliknya dengan para penguasa sekular. Konflik antara gereja dan negara tidak hanya merupakan konflik antara kependetaan dan orang-orang awam, tetapi juga konflik ulangan antara dunia Mediteranean dan orang-orang barbar utara. Bersatunya gereja berimbas pada bersatunya kerajaan Romawi. Liturginya berbahasa Latin dan tokoh-tokohnya kebanyakan orang Italia, Spanyol atau Perancis Utara. Latar belakang pendidikan mereka ketika pendidikan tumbuh kembali adalah klasik. Konsepsi-konsepsi mereka tentang hukum dan pemerintah lebih mudah dimengerti oleh Marcus Aurelius daripada oleh raja-raja kontemporer. Pada saat itu, gereja menunjukkan kontinuitas dengan masa lalu dan apa yang paling berabad pada saat ini. Sebaliknya, kekuasaan sekular berada di tangan para raja dan baron keturunan Teutonik yang berusaha keras untuk memelihara lembaga-lembaga yang mereka bawa dari hutan rimba Jerman. Kekuasaan absolut asing bagi lembaga-lembaga tersebut dan oleh para penakluk yang penuh semangat ini dianggap sebagai kebodohan dan legalitas yang tidak memiliki roh. Raja harus membagi kekuasaannya dengan bangsawan feodal, tetapi semua sama-sama berharap agar nafsu untuk berperang, membunuh, menjarah, atau memperkosa sesekali akan dibiarkan meledak. Raja-raja mungkin menyesal karena terlalu alim, dan bagaimanapun juga penyesalan itu sendiri merupakan sebuah bentuk nafsu. Tetapi gereja tidak pernah dapat menjadikan raja-raja itu berperilaku baik, tertib, dan damai yang dituntut oleh majikan modern. Dan biasanya mereka dapatkan dari buruh-buruhnya. Apa gunanya menaklukkan dunia jika mereka tidak dapat minum, membunuh, dan bercinta sebagai nafsu yang menggerakkan mereka? Dan mengapa mereka beserta tentara-tentaranya yang membanggakan harus tunduk pada aturan orang-orang penggemar buku yang bersumpah untuk hidup selibat tanpa angkatan perang? Meskipun tidak disetujui gereja, mereka tetap saja bertikai dan mengadili dengan peperangan, dan mereka mengembangkan pertandingan-pertandingan dan percintaan ala kerajaan. Pada akhirnya, dengan kemarahan yang meluap, mereka bahkan membunuh orang-orang gereja yang terkenal. Semua angkatan bersenjata berada di pihak raja-raja, namun gerejalah yang menang. Kemenangan gereja sebagian disebabkan oleh, boleh dikata, monopolinya dalam bidang pendidikan. Sebagian disebabkan karena raja-raja sibuk saling berperang, tetapi terutama karena dengan sedikit sekali perkecualian para penguasa dan rakyat sama-sama bangga percaya bahwa gereja berkuasa dalam hal-hal penting. Gereja dapat memutuskan apakah seorang raja akan masuk surga atau neraka selamanya. Gereja dapat membebaskan warga dari kewajiban untuk taat pada raja, dan makanya dapat merangsang pemberontakan. Selain itu, gereja mewakili ketertiban di wilayah yang digenangi anarki, dan konsekuensinya mendapatkan dukungan dari kelas pedagang yang sedang naik daun.
Di Italia, secara khusus, dukungan kelas pedagang ini menjadi faktor penentu. Upaya keturunan Teutonik untuk setidaknya mempertahankan independensi parsial dari gereja bukan hanya dituangkan dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang kesenian, percintaan, kesopanan, dan peperangan. Filsafat abad pertengahan yang eksplisit bukanlah cermin yang akurat dari zamannya, tetapi hanya cermin dari apa yang dilihat oleh satu pihak. Namun demikian, di antara kaum gerejawan, khususnya di antara rohib-rohib Fransiskan, sejumlah orang karena berbagai alasan berselisih dengan Paus. Selain itu, di Italia kebudayaan berkembang ke masyarakat awam beberapa abad lebih cepat daripada ke utara Alps Friedrich II, yang berusaha mendirikan sebuah agama baru, mewakili titik ekstrim dari kebudayaan anti-paus. Thomas Aquinas yang lahir di kerajaan Naples, di mana Friedrich II berkuasa, sampai sekarang tetap menjadi eksponen klasik filsafat kepausan Dante. Sekitar 50 tahun kemudian membentuk sebuah sintesis dan membuat pemaparan yang seimbang tentang gagasan-gagasan di dunia abad pertengahan secara lengkap. Setelah Dante, baik karena alasan politik maupun intelektual, sintesis filosofis abad pertengahan hancur berantakan. Karena masih berjaya, sintesis ini mempunyai ciri keteraturan dan miniatur yang komplit. Apapun muatan dari suatu sistem dihubungkan secara sempurna dengan muatan-muatan lain dari kosmosnya yang sangat terbatas. Akan tetapi, skisme besar gerakan konsiliasi dan kepausan Renaissance mendorong terjadinya reformasi yang menghancurkan persatuan dunia Kristen dan teori skolastik tentang pemerintah yang mengelilingi paus selama zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan baru, baik tentang zaman kuno maupun permukaan bumi, membuat manusia bosan dengan sistem-sistem yang dirasakan sebagai penjara mental. Astronomi Kopernikan memberikan posisi yang lebih rendah bagi bumi dan manusia dibandingkan posisi mereka dalam teori Ptolemaic. Kesenangan dengan fakta-fakta baru mengambil alih di antara orang-orang cerdas. Kesenangan dengan penalaran, analisis, dan sistematisasi. Meskipun dalam bidang kesenian Renaissance masih tertib, dalam pemikiran Renaissance cenderung pada ketidakteraturan yang luas dan subur. Dalam pemikiran, Montaigne adalah eksponen Renaissance yang paling tipikal. Dalam teori politik, sebagaimana dalam setiap bidang selain kesenian, tatanannya ambruk. Abad pertengahan meskipun bergolak pada dataran praktis, pada dataran pemikiran, didominasi oleh hasrat pada legalitas dan oleh teori kekuasaan politik yang sempurna. Seluruh kekuasaan pada puncaknya berasal dari Tuhan. Dia telah mendelegasikan kekuasaan pada paus dalam perkara-perkara suci dan pada kaisar dalam perkara-perkara sekular. Tetapi paus dan kaisar sama-sama kehilangan nilai pentingnya selama abad ke-15.
Paus menjadi hanya salah satu pangeran Italia yang terlibat dalam permainan politik kekuasaan Italia yang luar biasa rumit dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Raja-raja nasional baru di Prancis, Spanyol, dan Inggris mempunyai kekuasaan di wilayahnya masing-masing yang tidak bisa dicampuri oleh paus maupun kaisar. Negara bangsa yang kelahirannya banyak dilatari oleh bubuk mesiu, menebarkan pengaruh pada pemikiran dan perasaan manusia yang tidak terjadi sebelumnya, dan yang secara progresif menghancurkan apa yang tersisa dari kepercayaan Romawi akan kesatuan peradaban. Kekacauan politik digambarkan Machiavelli dalam bukunya The Prince. Tanpa prinsip sebagai penuntun, politik menjadi perebutan kekuasaan telanjang. The Prince memberikan nasihat yang cerdas tentang bagaimana cara memainkan permainan ini dengan berhasil. Apa yang telah terjadi pada masa kejayaan Yunani kembali terulang di Italia Renaissance. Batasan-batasan moral tradisional hilang karena dianggap berkaitan dengan tahayul. Lepasnya belenggu-belenggu membuat individu-individu menjadi energik dan kreatif, sehingga mampu menghasilkan bunga jenius yang langka. Anarki dan pengkhianatan yang nyata-nyata diakibatkan oleh pembusukan moral menjadikan Italia tidak berdaya secara kolektif, dan mereka jauh sebagaimana Yunani di bawah dominasi bangsa-bangsa yang kurang beradab dibanding dirinya, namun relatif memiliki kohesi sosial. Namun demikian, kejatuhan Italia ini tidak seburuk kejatuhan Yunani sebelumnya, karena bangsa-bangsa baru yang kuat, kecuali Spanyol, menunjukkan bahwa dirinya mampu meraih prestasi luar biasa sama seperti apa yang telah dicapai Italia. Sejak abad ke-16, sejarah pemikiran Eropa didominasi oleh reformasi. Reformasi adalah sebuah gerakan yang kompleks dan banyak sisi, dan keberhasilannya dilatari oleh berbagai sebab. Utamanya, gerakan ini merupakan sebuah pemberontakan bangsa-bangsa utara terhadap kembalinya dominasi Roma. Agama menjadi kekuatan yang telah menaklukkan utara, tetapi agama di Italia telah membusuk. Kepausan tetap menjadi lembaga dan mengeruk upeti yang banyak sekali dari Jerman dan Inggris. Namun kedua bangsa ini yang masih mempertahankan kesolehannya tidak lagi menaruh hormat kepada keturunan Borgia dan Medici yang mengklaim akan menyelamatkan jiwa manusia dari api penyucian dosa dengan uang yang mereka habiskan untuk hidup mewah dan amoral. Motif-motif nasional, ekonomi, dan moral semuanya bercampur untuk memperkuat pemberontakan terhadap Roma. Selain itu, para pangeran segera mengetahui bahwa jika gereja di wilayah-wilayah mereka menjadi bersifat nasional, mereka akan bisa menguasainya, dan makanya menjadi jauh lebih kuat di wilayahnya sendiri dibandingkan sebelumnya ketika harus berbagi dominion dengan paus. Dengan semua alasan ini, inovasi-inovasi teologis Luther disambut dengan baik oleh para penguasa dan rakyat di sebagian terbesar Eropa Utara.
Gereja Katolik berasal dari 3 sumber. Sejarah sucinya dari Yahudi, teologinya dari Yunani, pemerintahan dan hukum agamanya setidaknya secara tidak langsung dari Romawi. Reformasi menolak unsur-unsur Romawi, menghaluskan unsur-unsur Yunani, dan secara luar biasa memperkuat unsur-unsur Yahudi. Makanya, reformasi bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan nasionalisme yang merusak kohesi sosial yang telah dipengaruhi oleh mula-mula kerajaan Romawi dan kemudian oleh gereja Romawi. Dalam ajaran Katolik, wahyu suci tidak berakhir dengan kitab-kitab suci, tetapi terus berkelanjutan dari satu abad ke abad lain melalui media gereja, yang kepadanya setiap individu wajib menundukkan pendapat-pendapat pribadinya. Sebaliknya, orang-orang Protestan menolak gereja sebagai pembawa wahyu. Kebenaran hanya wajib dicari dalam Bible, yang dapat ditafsirkan oleh setiap manusia untuk dirinya sendiri. Jika manusia menafsirkannya secara berbeda, tidak ada otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memutuskan perbedaan tersebut. Dalam prakteknya, negara mengklaim hak yang sebelumnya dimiliki oleh gereja, tetapi ini sebenarnya merupakan perampasan kekuasaan. Dalam ajaran Protestan, tidak dikenal adanya perantara duniawi jiwa dengan Tuhan. Subjektivitas begitu muncul tidak dapat dibatasi hingga arusnya mengalir. Di wilayah moral, pada dasarnya penekanan Protestan pada suara hati individual bersifat anarkis. Kebiasaan dan adat sangat kuat, sehingga kecuali sesekali terputus seperti kasus di Munster, para pengikut individualisme dalam etika harus berperilaku sesuai dengan kebaikan konvensional. Tetapi ini merupakan sebuah keseimbangan yang genting. Kultus sensibilitas abad ke-18 mulai luntur. Suatu tindakan dikagumi bukan karena konsekuensinya yang baik atau karena kesesuaiannya dengan pedoman moral, tetapi karena emosi yang mengilhaminya. Dari sikap ini berkembang kultus pahlawan sebagaimana diekspresikan oleh Carlyle dan Nietzsche, serta kultur hasrat kekerasan Byronic terhadap apapun. Gerakan romantik dalam bidang kesenian, kesusastraan, dan politik terjalin dengan cara subjektif dalam mengadili manusia, bukan sebagai anggota komunitas, tetapi sebagai objek kontemplasi yang menyenangkan secara estetis. Harimau lebih indah daripada biri-biri, tetapi kita mengerangkengnya di balik jeruji. Gerakan romantik secara tipikal membuang kerangkeng harimau dan menikmati lompatan-lompatannya yang bagus sekali hingga menghapus biri-biri. Gerakan ini mendesak manusia untuk membayangkan dirinya sebagai harimau. Dan ketika gerakan ini menuai keberhasilan, akibat-akibatnya tidak seluruhnya menyenangkan. Terhadap bentuk-bentuk subjektivisme yang lebih tidak sehat pada zaman modern, timbullah berbagai reaksi. Pertama, filsafat kompromis setengah hati, yakni ajaran liberalisme yang berusaha mengangkat masalah pemerintahan dan masalah individu. Filsafat ini dimulai dalam bentuk modernnya dengan Locke
yang menentang antusiasme, individualisme orang-orang Anabaptis, sebagaimana menentang otoritas absolut dan ketundukan buta pada tradisi. Kedua, sebuah pemberontakan yang lebih sempurna mendorong lahirnya ajaran pemujaan negara yang memberi negara posisi yang diberikan Katolikisme pada gereja, atau bahkan kadang-kadang pada Tuhan. Hobbes, Rousseau, dan Hegel mewakili fase-fase yang berbeda dalam teori ini, dan ajaran-ajaran mereka diejawantahkan secara praktis oleh Cromwell, Napoleon, dan Jerman modern. Komunisme secara teoritis terpisah jauh dari filsafat-filsafat semacam itu, tetapi dalam prakteknya tergerak untuk membentuk sebuah tipe masyarakat yang mirip dengan masyarakat yang menjadi imbas pemujaan terhadap negara. Selama perkembangan yang panjang ini, dari tahun 600 sebelum Masehi sampai sekarang, para filosof terbagi menjadi dua. Mereka yang ingin mengetatkan ikatan-ikatan sosial dan mereka yang ingin mengendorkannya. Filosof-filosof lain telah diasosiasikan dengan perbedaan tersebut. Orang-orang yang berpegang pada disiplin menganjurkan suatu sistem dogma, lama atau baru, dan oleh karenanya terpaksa sedikit banyak membenci sains, karena dogma-dogma mereka tidak dapat dibuktikan secara empiris. Mereka selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak baik, melainkan lebih menonjolkan kemuliaan atau heroisme. Mereka bersimpati pada watak-watak manusia yang irasional, karena menganggap akal bertentangan dengan kohesi sosial. Di lain pihak, orang-orang penganut kebebasan berpikir, kecuali para anarkis ekstrim, cenderung bersikap ilmiah, utilitarian, rasional, membenci hasrat kekerasan, dan menjadi musuh dari semua bentuk agama yang lebih besar. Konflik ini terjadi di Yunani sebelum bangkitnya apa yang kita kenal sebagai filsafat, dan sangat eksplisit dalam pemikiran Yunani awal. Dalam bentuk-bentuknya yang berubah, konflik ini masih berlangsung sampai saat ini, dan tidak diragukan lagi akan terus terjadi selama berabad-abad mendatang. Jelaslah bahwa setiap pihak yang berkonflik dalam waktu yang sangat lama, sebagian benar dan sebagian salah. Kohesi sosial adalah sebuah kebutuhan, dan umat manusia tidak pernah berhasil memaksakan kohesi sosial ini dengan argumentasi rasional semata. Setiap komunitas terancam oleh dua bahaya yang berlawanan: osifikasi atau pengerasan karena terlalu disiplin dan patuh pada tradisi di satu sisi. Di sisi lain, disolusi atau subjeksi pada penaklukan asing karena tumbuhnya individualisme dan independensi pribadi yang tidak mungkin membentuk kerjasama. Secara umum, peradaban-peradaban penting dimulai dengan sebuah sistem yang rigid dan tahayul, yang secara bertahap mengendor dan pada fase tertentu mengarah pada periode jenius yang brilian. Ketika kebaikan-kebaikan dalam tradisi lama tetap bertahan dan keburukan yang inheren dalam disolusinya mati, tetapi ketika keburukan terhampar, ia mengarah pada anarki yang kemudian pasti
menciptakan sebuah tirani baru yang selanjutnya melahirkan sintesis baru yang dipagari oleh sistem dogma baru. Ajaran liberalisme merupakan upaya untuk melepaskan diri dari osilasi tanpa akhir ini. Esensi liberalisme adalah upaya untuk menjamin ketertiban sosial yang tidak didasarkan pada dogma irasional dan memastikan stabilitas tanpa memberlakukan pengekangan-pengekangan yang melebihi keperluan untuk mempertahankan komunitas. Apakah upaya ini akan berhasil? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.